Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkemah di Ibu Kota Negara, IKN Nusantara pada tanggal 13 hingga 14 Maret 2022. Pada hari ini, Senin 14 Maret 2022, Presiden Jokowi juga telah melangsungkan prosesi pengisian kendi Nusantara di lokasi IKN. Gubernur dari seluruh wilayah Indonesia yang hadir dalam acara kemah tersebut diharuskan membawa tanah dan air dari daerah masing-masing. Tak terkecuali Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies menyebut bahwa air dan tanah yang ia bawa untuk dimasukkan ke dalam kendi Nusantara secara khusus diambil kalangan ibu-ibu dari kawasan Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Anies berujar secara simbolis air dan tanah itu juga membawa harapan bahwa kota baru yang akan dibangun ini bisa mengedepankan dan memprioritaskan manfaat bagi rakyat kebanyakan. Sementara terkait pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Anies memandang ini merupakan peluang untuk semakin mempercepat pembangunan di Jakarta sebagai salah satu kota global dunia. Sebagaimana masyarakat di Kampung Akuarium yang dahulunya mereka tersingkirkan, termarginalkan, kemudian sekarang mereka digaris depankan dan mendapatkan fasilitas. Ini pesan bahwa Republik ini dihadirkan untuk melindungi setiap tumpah darah dan dihadirkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami di Jakarta ini harus dipandang sebagai peluang untuk semakin mempercepat pembangunan di Jakarta sebagai salah satu kota global dunia. Kota global dunia yang setara dengan kota-kota global lainnya. Jakarta adalah megapolitan terbesar di belahan selatan bumi. Dan ini harus dijadikan sebagai kesempatan mempercepat. Selain Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga turut hadir dalam prosesi pengisian kendi Nusantara pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa untuk Jawa Barat, air suci dan tanah-tanah istimewa datang dari 27 tempat, sesuai dengan 27 kota atau kabupaten di Jabar yang disatukan di Gedung Sate, baru kemudian akhirnya dibawa ke IKN Nusantara. Ridwan Kamil juga menyebut bahwa jika melihat sejarah kota-kota yang ada, semua juga diawali dengan sebuah visi. Visi ini ia sebut ada yang beres dalam 10 tahun, ada pula yang selesai hingga 100 tahun, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Pemindahan ibu kota negara ini juga dapat menjadi kesempatan dalam membuat kota terbaik dunia, baik dari sisi sistem yang harus smart, green, dan zero carbon. Kemudian dari sisi desain, ia menjelaskan bahwa selama ini biasanya kota yang terdesain adalah kota-kota bikinan swasta. Sementara kota yang terdesain buatan negara belum pernah dilakukan negara sebelumnya. Sehingga ini juga menjadi kesempatan untuk mewujudkan hal tersebut. Kalau kita lihat sejarah kota-kota ya, semuanya juga diawali dari sebuah visi, kan begitu. Nah, visi itu ada yang beres dalam 10 tahun, tapi kalau di bawah 10 tahun mah rada tidak realistis ya. Ada yang 100 tahun, jadi butuh waktu. Jadi masyarakat jangan terlalu expect gitu ya. Dalam hitungan 3-5 tahun tiba-tiba sudah beres, saya kira sejarah kota-kota dunia juga nggak begitu. Nah yang kedua ini kesempatan, karena untuk jadi kota terbaik dunia itu, satu dari sisi sistemnya ya, kan harus smart, green, zero carbon. Yang kedua dari sisi desain ya. Biasanya yang terdesain kan kota-kota bikinan swasta ya. Kalau kota bikinan negara belum pernah ada. Jadi ini kesempatan. Tim redaksi STV Samarinda.